Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat di channel Wong Pensiunan. Apa kegiatan saya hari ini? Sahabat, lihat di belakang saya ada tali putih mengkilat-mengkilat. Itu yang akan kita bahas kali ini. Sahabat, padi saya sudah keluar malai dan sudah mulai berisi. Dan saat ini sudah hampir tirisi semua. Dan lawan yang harus diatasi kali ini adalah burung. Tali adalah salah satu untuk mencegah adanya serangan burung. Tapi seberapa besarkah efektivitas tali untuk mencegah serangan burung? Yuk kita bahas. Kita tengok dulu apa saja alat yang kita gunakan atau saya gunakan untuk mengatasi burung dan bagaimana caranya. Sahabat, ini ada trompet. Ini juga salah satu cara saya menggunakan, karena tidak bisa satu faktor saja atau satu cara saja, karena tali tidak menyelesaikan permasalahan. Trompet ini saya tiup, bunyinya begini. Nah, itu dia. Itu untuk menghalau burung-burung yang datang. Yuk kita lihat dan kita bahas. Oke sahabat, ini padi saya udah hampir terisi penuh. Dan ini serangan-serangan burung. Ini buktinya sahabat nih. Ini hilang sebagian bulir-bulirnya akibat serangan burung. Ya. Dan ini lihat talinya yang saya pasang. Tali ini ya berwarna perak sahabat. Bisa diperhatikan ini. Ini 2 lapis sahabat. Setiap bentangan ada 2 lapis, warnanya perak. Dan ini sebagian saya gunakan. Apakah efektif? Tidak efektif 100% sahabat. Tali ini hanya bisa mencegah kira-kira 30% maksimal. Tuh masih ada burung di sana. Ya, di sana ada burung. Mari kita mendekat. Coba kita lihat. Itu dia terbang. Nah, itu dia terbang sahabat. Itu caranya sahabat. Dan ini ada tonggak yang ujungnya saya kasih plastik ini. Ini juga saya pakai untuk mengusir burung. Jadi ini saya gunakan begini. Nah, itu dia terbang. Nah, ini saya kibar-kibarkan begini sahabat ya. Dan tidak menyelesaikan tali ini. Ini dia sahabat nih buktinya. Ini semua banyak kena burung. Lihat protol ya. Dan pasti di bawahnya banyak berserak sahabat. Tuh. Di bawahnya bulir-bulir padi kelihatan. Ya. Ini dia sahabat. Nah, ini terserang burung. Ya. Nah, itu dia talinya sahabat ya. Bentangan tali ini hampir semua menutupi lahan padi saya. Tapi terus terang aja, ini tidak efektif. Tidak 100%. Ini lihat sahabat, bulir padinya. Nah, ini dia. Ini bulir-bulir padi. Sahabat ya. Ini dia bulir-bulir padinya ini. Nah, ini dimakan sama burung ya. Dan saya menggunakan 2 jenis tali sahabat ya. Selain tali perak ini juga saya coba tali jenis lain. Yuk kita lihat ya. Terdengar suara burung sahabat ya. Lihat tuh, terutama di pohon-pohon itu, di pohon sana itu. Nah, tuh dia terbang. Nah, itu tuh dia terbang sahabat ya. Mungkin kameranya kurang terlalu bagus untuk menangkap burung terbang. Ini jenis tali yang lain sahabat, ini tidak, ini enggak perak, ini tali rapia, cuman tipis ya, lebih murah. Dan nah,
begitu sahabat. Jadi ya, ini digabung semua karena burung ternyata sama tali tidak terlalu takut. Lihat ini jenis lain talinya sahabat. Tuh, kalau kena angin dia bergerak ya. Lihat sahabat, ini tali yang jenis lain. Ini saya ikat di pohon pepaya. Ini lihat jenisnya. Seperti ini jenisnya. Ya. Ini hampir menutupi kotakan ini. Dan dia kena angin bergerak. Ya. Tapi terus terang aja sahabat, ini juga tidak terlalu efektif 100% untuk menghalau burung sahabat. Tetap burung turun dia. Ya. Ini memang sekarang nih burung bandelnya luar biasa. Ya. Jadi saya harus tetap mengawasi di mana burung turun, saya kejar. Ya. Bagaimana caranya kita lihat. Itu dia burung sahabat di sana tuh, di pojok. Sahabat menunggu burung itu dia menyerang pagi sahabat, pagi ya, sampai sekitar pukul 11 itu biasanya begitu. Nanti mulai lagi pukul 2 ya, atau pukul 14 itu mulai lagi menyerang. Tapi kondisi itu berlaku jika panasnya terik. Tapi kalau teduh, mendung, itu sepanjang hari sahabat ya, panjang hari. Jadi itu harus kita jaga terus ya. Jadi begitulah caranya saya mengatasi serangan burung. Nah, sahabat, ini padinya mungkin sekitar 10 hari lagi sudah dipanen ya. Tapi ya kalau dibiarkan saja, tidak dijaga, kegagalan akan ada di situ sahabat ya, seperti itu. Baik sahabat, itulah cara saya untuk mengatasi serangan hama burung di sawah saya. Dan ini berjalan sekitar 1 bulan sahabat. Sejak mulai muncul pengisian, dan di situ serangan sangat intens ya sahabat. Karena burung pipit ini dia tidak memakan semuanya dengan kulit-kulitnya, tapi dia menghisap sarinya ya. Sehingga dia hanya ya lebih banyak merusak lah sahabat, begitu ya. Nah, kemudian sahabat, mungkin sahabat-sahabat banyak lihat di YouTube atau di media sosial lainnya cara mengatasi burung dengan macam-macam. Tapi percayalah sahabat, belum ada sampai sekarang alat yang tunggal yang bisa mengatasi serangan hama burung. Memang harus kita jaga sahabat ya. Tali rapia yang berwarna perak ya, itu kalau kena sinar matahari kan mengkilat, itu trilip lah mengkilat ya, tidak bisa mengatasi. Itu hanya maksimal 30% ya, tetap diserang. Tali yang biasa sama saja, paling banyak 30%.
Jadi kita harus mengejarnya, burung itu, menghalaunya. Ya, semoga aja ini menambah pengetahuan bagi sahabat-sahabat. Syukur-syukur ada seorang peneliti lah ya, seorang peneliti yang bisa membuat alat ya. Saya yakin harusnya bisa ya, menghalau hama burung atau hama tikus dengan suara ya. Ini tantangan. Jadi sahabat harus tahu bahwa burung itu bisa merusak atau mengagalkan panen. Bisa sampai hancur ya sahabat, hancur sampai hilang atau loss sampai 70%. Ya, kalau kita biarkan ya, anak pengalaman yang sudah seperti itu. Oke sahabat, silahkan like jika Anda suka dengan video ini, komen di bawah untuk kita diskusi, dan bukan sahabat yang belum subscribe, ayo dukung channel Wong Pensiunan dengan mensubscribe channel ini. Terima kasih perhatian sahabat, dan buat peneliti, mahasiswa pertanian atau mahasiswa teknik, tolong bantu petani buatkan alat ya yang bisa mengusir hama burung dan hama tikus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.